Selamat datang di podcast kita. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kenalan dulu nih. Yang pertama, Oke, baik semuanya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sovalina Alfasya, biasa disapa Alin. Aku dari program studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2024. selanjutnya. Oke, dan halo semuanya, nama aku Timruda Alfiana Hima, biasa dipanggil Frida. Aku dari program studi Pendidikan Sosiologi Antropologi angkatan 2025. Oke, jadi nama panggilan kalian apa nih? Biasa disapa Alin kalau aku. Arin. Alin. Alin. Iya. Oke, kalau aku Frida. Frida. Iya. Oke, senang bertemu kalian, Iya. Alin, Frida. Senang juga, Iya. Kak. Kenalan dulu nih, saya Veronica Gisela Putri dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi angkatan 22. Nah, aku sendiri Nandani Larasati, biasa dipanggil Laras, dari Sosan angkatan 23. Halo, Kak. Halo. Makasih udah datang di podcast kita. Nah, sekarang nih kalian lagi kegiatan apa akhir-akhir ini? Kalau dari aku sendiri ya, selain tentunya perkuliahan, aku juga banyak mengikuti organisasi di luar sana, baik UKM maupun organisasi eksternal gitu, Kak. Kalau Frida? Aku sendiri juga gitu sih. Maksudnya selain kuliah, aku juga ikut beberapa kegiatan di luar kayak UKM dan lain-lain. Mungkin dari Laras mau tanya nih kepada Alin sama Frida. Oh ya, tadi kalian ngomong ikut UKM ya. Biasanya ikut UKM apa nih kira-kira? Kalau dari aku ikut UKM REM FM, jadi UKM radio gitu. Oh, Kalau aku dari Baksos, Bakti Sosial. Sosial. Iya. Ih, keren-keren banget nih narasumber kita, Alin sama Frida. Nah, sekarang ini kan kalian kan banyak kegiatan ya. Untuk melepas penat itu biasanya kalian ngapain? Rebahan kah atau gimana nih? scroll TikTok ya. Pasti sih itu. Jadi kalau dalam sehari misal kayak habis kegiatan, mesti kayak aku tuh menunggu-nunggu waktu luang di mana aku tuh bisa scroll TikTok gitu. Jadi kayak tentunya kalau misal habis dari kegiatan kampus malam kan paling yang free itu. Nah, dari malam itu aku ibaratnya kayak reward gitu loh. Aku scroll TikTok kayak gitu. Iya, bener banget. Kalau kita setelah ngerasa capek gitu, pokoknya aku pengen cepet-cepet deh, aku mau tiduran, aku mau scroll TikTok gitu. Salah satu hiburan gitu. Scroll TikTok, salah satu hiburan anak sosan nih, melepas penat dari dunia perkuliahan. Nah, kalau kalian ini scroll TikTok, biasanya konten-konten yang kalian tonton tuh kayak apa misalnya? Kalau dari aku lebih ke hal yang random gitu ya, kayak lebih ya tadi tujuan aku scroll TikTok ya karena aku buat cari hiburan, makanya aku cari-cari kayak yang Funny meme gitu ya? gitu-gitu, Oh. kayak ya yang buat hiburan aja gitu. Iya. Kalau aku sendiri juga random juga sih. Kadang kayak walaupun aku udah sering scroll TikTok, kadang tuh kayak masih ketinggalan gitu loh. Ini tren apa sih? Iya, bener, Oh. kurang. Kayak gitu. Oh iya, bener, furap ya. Iya, Kalian tim mana nih? Orang cabang Gunung Pati. Oh, cabang Gunung Pati, cabang Sosan. Iya. Aku mau nanya nih, biasanya kalian scroll TikTok tuh bisa sampai berapa jam? Nah, fun fact ya, waktu itu aku bener-bener yang udah lama banget gara-gara banyak kegiatan. Jadi aku bener-bener kayak save reward aku scroll TikTok dan gak kerasa sampai pagi sekitar jam 2-an itu bener-bener kayak gak kerasa gitu loh, kayak ini udah habis gitu loh. Jadi ya ketagihan aja sih. Nagih ya? Heeh, Iya. bener. Kalau aku sendiri malah aku kadang kalau kita weekday kan, kalau weekday itu kita kayak sibuk banget, bahkan bisa di kampus sampai malam-malam, Iya. kayak dirangkep sama rapat-rapat dan lain-lain gitu. Aku kalau weekend aku lost kan. Pelampiasan Iya, itu ya. aku lampiaskan di weekend itu tadi. Jadi kayak sampai lupa waktu malah. Bener-bener. Iya ya. Pernah nggak sih kalian udah berjam-jam nih scroll TikTok, terus ketika kalian habis scroll TikTok, misal ada kegiatan lainnya nih, kalian nggak ngerasa, aduh ntar dulu lah. Terus ketika udah dikerjain, kalian tuh bosen gitu loh sama kegiatan itu, kayak udah nanggung nanti dulu, scroll dulu, nanggung nanti dulu, cari, kayak ibaratnya
kita lagi nugas nih, bikin makalah lah, baru nyampe 5 menit Udah Dah, scroll TikTok dulu. dulu iya. gitu. Niatnya sebentar malah jadi berjam-jam. Kebablasan kan. Pernah nggak kalian gitu juga? Pernah Itu sih. fakta banget. Sama sih, aku juga sering gitu. Kayak misal aku mau ngerjain tugas gitu, nantilah jam 10 pas gitu. Kadang aku selalu TikTok dulu, nanti jam 10 pas aku baru ngerjain tugas. Dan jam 10 pas itu aku nggak ngerjain, aku masih scroll, keasikan gitu loh. Kayak bener-bener candu itu kalau TikTok itu. Iya ya. Berarti kalian tahu nggak kalau yang kalian alamin itu bahasa trennya apa Laras? Brain rot. Ah, tahu banget. Brain rot. Udah pernah dengar kalian Iya, brain kan rot? Tahu. Booming, lagi booming juga itu kan. Brain rot, pembusukan otak. Jadi otak kita kan biasanya sebelum ada HP nih kita diasah dengan kegiatan-kegiatan yang ya kegiatan biasa gitu loh, belum ada hiburan HP. Kemudian kita konsumsi makanan, apalagi sekarang kan makanan jajanan-jajanan yang kayak kurang bergizi ya ibaratnya ya, cepat saji dan fast food dan lain sebagainya. Kamu Ras? Iya sih, aku juga sering gitu. Nah, kalian berarti termasuknya pernah ngalamin brain rot ya? Pernah. Pernah? Tentu Iya. saja. Nah, kalau kalian udah pernah, terus gimana sih caranya kalian agar gimana ya? Ibaratnya otak kalian itu nggak nge-lag gitu loh. Kadang karena scroll TikTok berjam-jam, terus mau kegiatan ngapain lupa, terus dikit-dikit cepet bosen. Oh ya, aku lupa. Kalian pernah nggak di YouTube nih? Di YouTube kan kalian lihat video tutorial, biasanya panjang tuh 10 menit sampai 15 menit. Tapi kalian cepet-cepetin. Oh iya. Kalian cepet-cepetin. Nah, itu tuh termasuk brain rot juga. Yang biasanya kita sebelum ada video short gitu, kita kan nonton di YouTube ya, bahkan Betul. nonton dengerin podcast yang panjang, yang lama, bahkan tutorial-tutorial ya kita tanpa skip gitu loh. Tapi setelah ada video short yang muncul, yang receh-receh, yang menghiburkan, kayak ada langsung lah skip Iya. gitu Kecepatannya jadiin 2 kali Iya. itu. ya. Bahkan Bahkan dijadiin kayak 2 kali. Jeda-jeda gitu mending udah mendingan Ke intinya aja. Iya, udah. intinya. Oke. Bener-bener ya, berarti brain rot tuh berdampak banget ya. Terus Iya. kalian gimana nih caranya ngatasi? Kalau dari aku mungkin ya, yang paling penting tuh harus disiplin sama diri sendiri, komitmen sama diri sendiri gitu. Misal kalau aku yang tadi mau nugas jam 10, ya aku harus tanggung jawab sama diri sendiri gitu. Caranya apa? Caranya kalau aku misal nugas, HP-nya itu bener-bener dijauhkan dari lingkungan tempat aku belajar kayak gitu. HP kan misal ada notifikasi TikTok, aku langsung kayak misal ada HP di sekitar, langsung diambil kan. Nah beda kalau misal HP-nya aku taruh di jauh atau jauhkan dari lingkungan belajar aku gitu sih. Kalau aku sendiri emang kebiasaan seperti itu kan agar tidak menjadi kebiasaannya terus menerus kan kita harus memaksa diri kita. Nah ya kurang lebih kayak kalian juga tadi, aku juga kayak seumpama aku lagi ngerjain tugas, aku bener-bener nggak mau diganggu. Jadi kayak sosmed dan lain-lain pasti kayak HP aku silent atau enggak dicas dulu gitu. Oke, aku mau nanya nih. Terus kalau kebiasaan ini diterus-terusin nih, dampaknya di kehidupan kalian tuh apa? Yang apa? Kebiasaan yang apa dulu nih? Yang itu scroll-scroll ya. Banyak banget ya kalau misal Iya. kebiasaan ini tuh Terutama lupa waktu. Iya pasti. betul. Jadi hal-hal yang kita lakukan tuh kayak nggak produktif itu sih. Dan itu juga masih buat PR diri aku sendiri. Aku juga. Sama juga. Aku juga ya sama. Jadi pesennya nih buat para penonton podcast kita, kira-kira apa sih yang bisa kita apa ya? Kita kasih tahu ke mereka kalau brain rot tuh sebenarnya apa sih, intinya aja gitu. Gimana nih? Oke, kalau dari aku mungkin ya teman-teman, karena kita juga udah jadi mahasiswa, kita udah punya kewajiban buat belajar di sini, kita punya amanah di sini. Jadi sebisa mungkin HP ini digunain buat kebutuhan kita. Ya kita Iya. kita punya waktu buat hiburan ya.
seadanya gitu, jangan malah digunain buat terus-terusan hiburan gitu. Jadi gunain HP ini buat kegiatan yang lebih positif, misal buat searching dan lain sebagainya gitu sih. Oke. Iya. Pada intinya pandai-pandai mengatur waktu, pandai-pandai memanfaatkan apa yang sudah begitu. Maksudnya kayak teknologi digital dan lain-lain begitu. Memang kita juga nggak salah mempergunakan teknologi digital, tapi jangan sampai kita menjadi babu oleh Iya, diperbudak. Keren banget. Berarti pesannya kurang lebih ya, kita manfaatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan jangan berlebihan, intinya Iya, gitu ya. betul. Oke, terima kasih untuk narasumber yang cantik-cantik Dan keren-keren banget. Makasih. Untuk Kak Alin dan Kak Frida. Oke, sekian teman-teman podcast kita ini membahas soal brain root. Kembali lagi, see you next time. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah. Bye-bye.